First of all, thanks to Mas Aryo Segario karena videonya yang 2 tahun lalu gue terinfluence sama kursi ini, Steel Case. Video yang bikin gue punya rasa penasaran lebih terhadap kursi kerja dan akhirnya sekarang kesampaian untuk cobain one of a kind merek kursi kerja premium menurut gue dan salah satu yang jadi wishlist juga. Ada 3 model yang kita akan bahas. Yang jadi favorit gue mana? Ini sih. Ini enak banget. Kita akan bahas satu-satu mulai dari sini, sini, sini. Let's go. Ini yang pertama dan ini yang paling budget di antara ketiga kursi yang tadi kita udah lihat. Impresi pertama gue pas ngeliat kursi ini tuh kayak, clean banget. Dan pas didudukin rasanya, nyaman banget. Kalau kalian nonton setiap review kursi kerja Tech Manis, ada satu hal yang selalu gue bilang adalah kursi kerja yang armrestnya itu nyatu dengan rangka sandaran nyaman banget. Kalau lagi santai kerjanya kita bisa recline kayak gini, tapi tangan tetap ada di posisi yang sama ya, nggak gerak sama sekali. Mau istirahat sambil main handphone kayak gini pun enak banget. Armpadnya memang bukan yang paling empuk, tapi surface-nya dia dibikin sesoft mungkin, jadi kena kulit pun ini enak, nggak kasar sama sekali. Dan secara bentuk juga ini pas banget sama tangan gua. Yang paling penting ini udah fully adjustable for the armrest, bisa di-adjust sejajar meja 73 cm juga, mau lebih deket ke meja atau mau lebih deket ke badan kita ini oke. Mau posisi ngetik lebih ke dalam juga oke, atur kelebaran juga bisa banget. Gak ada headrest-nya bang, emang enak. Gak perlu headrest, kursi ini sandarannya udah bisa nopang badan kita tegak duduk 90 derajat kayak gini, so nggak ada bagian yang tegang sama sekali di otot leher gua. Ini nyaman banget tanpa ada headrest. Ya headrest kepake kalau misalnya mau recline dengan waktu yang lama kayak gini ya, karena kalau kayak gini maksudnya kepala kita jadi tegang. Tapi bukan itu tujuannya, karena kursi ini nggak didesain untuk kita recline lama-lama. Nggak ada lock recline mechanism di sini. Pengaturan reclining di sini cuma ada dua lever resistance saja dan ada satu posisi lock di bagian tegak. Tapi menariknya mekanisme ini tuh nggak sembarangan ya, karena ada teknologi weight active adjustment di sini, so ini bisa nyesuaiin tension reclining dengan berat badan si usernya. Gue menilai ini lebih akurat sih ya dibanding yang kemarin kita bahas juga si Pexio. Pexio ada teknologi itu juga, cuman masih lebih effort aja gitu untuk kita senderan, sementara untuk di steel case ini sama sekali gak ngeluarin effort. Secara mekanismenya ini tuh mirip Synchronus ya, backnya recline dan ada sedikit tilt juga di bagian joknya, jadi buat terbah ini nyaman. Dan memang sih, wah, tensionnya ini gokil sih. Empuk banget gitu. Kalau mau agak sedikit berat ya kita bisa naikin aja ke level yang medium. Dan kalau kita mau lock ya tinggal diputer lagi sekali. Naik turun gas lift tentu ada. Dan ini cukup smooth, tapi ini bukan yang paling smooth sih ya. Masih ada kayak ngepernya gitu pas kita turunin, yes. Ini posisi paling rendahnya dan ini posisi duduk paling tinggi. Ini tinggi banget, bahkan dengan kondisi armrest terendah ini bisa sejajar sama meja 73 cm. Tinggi banget ini. Ukuran joknya ini kecil, kedalamannya cuma ada di sekitar 40 cm. Shape-nya ini pas banget, gue suka. Kombinasi sama fitur sliding juga ini oke banget. Jadi cocok buat kalian yang tingginya bahkan di 150 cm sampai di 180 cm itu masih aman banget. Ini bukan jok yang paling empuk yang pernah gue cobain, tapi nyaman aja dipakainya dan secara density juga ini pas. Dan gue bisa ngerasain ini bukan model foam yang gampang kempes. Tapi lapisan fabriknya ini salah satu yang terbaik yang pernah gue coba sih. Nggak kerasa panas sama sekali, padahal gue belakangan lagi kerja di bawah juga pakai yang si series 1 ini. Kalau AC kan adanya di atas doang, kalau di atas ya memang nggak akan gerah sih. Tapi di bawah ini sangat menolong. Untuk frame-nya ini full solid plastic molding, padat banget kerasanya, finishingnya juga oke. Gak ada wobble sama sekali ya di rangkanya dia. Armrestnya ya sedikit aja sih ya kalau di posisi tertingginya dia, kalau kita ke depan ini gini masih ada goyang. Tapi gue inget di FM7217 juga ini mirip ya mekanismenya kayak gini. Model armrestnya mirip banget. Tapi itu wobble-nya, ya wobble banget sih. Ya, kita nggak bisa protes juga di harga 1,7 kalau misalnya si Oxyhome. Di sini jauh lebih rigid sih. Karena rangkanya ini full plastic molding, jadi nggak berat sama sekali si kursinya. Untuk kita moving tuh enak banget ya. Lanjut, ini steel case series 2. Beda dengan yang series 1 tadi, bukan karena headrestnya, karena yang series 1 juga dia punya varian headrest. Yang ngebedain itu ada di bagian rangka belakangnya dan armrestnya dia nggak nyatu. So di poin ini gue lebih suka di series 1 karena ketika sandaran tangannya itu beneran bisa ngikut badan kita. Cuma menariknya di series 2 ini walaupun dia kepisah, punya posisi armrest itu deket banget by default sama badan kita dan kita bisa mundurin lagi juga untuk armrestnya dia karena 4D. Jadi ketika kita senderan tangan itu tetap bisa kesupport sama si armrestnya
ya, walaupun nggak ngikut tapi ini tetap bisa resting dengan nyaman sih. Dan improvementnya yang gue notice dari series 1 ke series 2 ini ada di bentuk sandarannya dia, material meshnya, sama rasa solid di setiap part-part kursinya sih. Dari bentuknya dulu, kita lihat sandaran dia itu lebih lengkung dibanding yang series 1, yang bikin badan kita kalau misalnya duduk di situ lebih ke support juga untuk bagian pinggang bawahnya atau lumbar supportnya. Lebih relax dan lebih natural sih ya gue ngerasanya kalau duduk di series 2 ini. Dan dia juga pakai mesh plus ada rangka plastik bolong-bolong gitu di belakangnya yang bikin kesan solidnya itu lebih dapet. Kalau di series 1 itu lebih fleksibel rasanya. Gue bisa bilang perbedaan antara series 1 dengan series 2 itu ada di feel duduknya. Kalau mau lebih fleksibel itu ada di series 1, kalau mau lebih firm itu ada di series 2. Gue bisa kerja lebih fokus, lebih tegak itu ada di series 2, sementara kalau di series 1 itu gue masih bisa sedikit santai lah kerjanya. Lumbar supportnya juga ini bisa di-adjust, dan di series 2 ini ya tadi gue bilang lebih kerasa ya untuk lumbar supportnya, dia lebih ngedorong ke depan karena by default bentuk rangkanya juga udah kayak gitu. Terus untuk armrest juga menurut gue improvementnya itu ada di feel ketika kita naik turunin atau lagi adjustnya, kerasa banget premiumnya. Naik turunnya ini rasanya mahal banget gitu, kayak ada kesetnya tapi smooth gitu. Terus levelingnya juga ini cukup detail ya, jadi jarak antara posisi 1 ke posisi 2 itu deket banget. Pengaturan armpitnya juga ini enak banget, tip adjustmentnya, weight adjustment, pivotnya dia tuh bukan tipe leveling, jadi digerak-gerakinnya itu enak, tapi bukan yang biasanya tuh kalau bukan leveling dia kayak gampang kegeser gitu loh. Kalau ini nggak sama sekali. Mahal sih ini armrest sih. Nah, untuk armpit ini lebih empuk juga dibanding series 1, jadi jauh lebih nyaman dengan surface yang masih sama kayak yang di series 1 juga ya. Jadi gue sih suka banget ya. Bentuknya ini dia lebih sedikit lebar sih. Untuk posisi recline kayak gini dia lebih nyaman dibanding yang series 1 karena ya ini ya pakai varian yang ada headrestnya. Jadi kalau misalnya kalian emang sering banget recline sandaran kayak gitu ya mungkin bisa consider sama varian headrest kayak gini. Tapi buat gue pribadi jujur aja setelah duduk di series 1 cukup lama, ternyata nggak perlu ya kerja pakai headrest tuh ya, asal ya memang udah tegak sempurna sih si backrestnya itu. Untuk mekanisme di series 2 ini masih sama kayak di series 1, pakai weight active adjustment, otomatis untuk nyesuaiin tension sandarannya itu dengan berat badan si usernya. Effortless banget, dan dikasih 3 opsi juga, mau lebih ringan, sedikit lebih berat, atau mau di lock di posisi tegaknya. Sliding jok juga masih sama, dan ukuran joknya juga ini sama kayak di series 1. So untuk rekomendasi tinggi badan ya di 150 sampai 180 cm ini aman banget. Last ini yang jadi favorit banget untuk gue pribadi dan Nino juga, karena ya ini dia punya sandaran dan mekanik ini primadona banget sih. Namanya Steel Case Think. Secara DNA ini beda banget dari yang dua sebelumnya tadi ya. Ini varian yang gak ada headrest, kalau mau tambah headrest pun bisa. Tapi kalian lihat detail yang dikasih sama kursi ini di bagian sandaran paling atas itu nggak cuma frame aja, tapi ada karet yang bikin dia tuh jadi lebih empuk. Walaupun gak ada headrestnya, ini pun enak banget kena punggung. Secara looks memang ini kerasa banget premiumnya. Perpaduan rangka material plastik solid yang dikasih finishing metal ini bikin kelihatan mewah, plus build quality juga rigid banget. Pakai armrest yang sama dengan series 2 tadi, ya menurut gue ini emang armrest terenak yang pernah gue coba ya untuk kursi kerja. 4D solid banget, gak ada wobble sama sekali, semua pengaturan smooth, naik turunnya, pivotnya, width adjustment, depth adjustment. Dan untuk sandarannya ini menurut gue jadi kayak penyempurna series 1 tadi. Series 1 itu kan dia emang udah fleksibel, tapi rangkanya sendiri tuh nggak terlalu fleksibel, jadi fleksibel cuma ada di bagian tengahnya doang. Sementara di seri Think ini ketika kita geser kanan kiri dia tuh ngikut juga gitu. Jadi sandarannya bener-bener ngikutin postur tubuh kita kalau kita pun gerak-gerak. Jadi kalau sandaran di kursinya tuh ngerasa natural aja gitu punggungnya. Lumbar supportnya juga ini bisa dinaik turunin, dan ini yang paling kerasa di antara dua sebelumnya tadi. Joknya juga ini unik banget, kelihatan tipis tapi pas didudukin empuk banget. Jadi gue liat di bawah joknya itu pakai plat yang fleksibel juga, terutama di bagian depannya itu kayak floating, yang bikin kaki ini tuh jadi minim banget pressure di bagian belakang kaki kita, di paha bagian bawah. Bisa sliding jok tentunya, tapi unik mekanismenya itu kita pencet 2 tuas di depan dan ini baru bisa maju mundur. Biasanya kan cuma satu ya, ini harus ditahan dua-duanya. Jadi kombinasi jok sama sandarannya dia yang kerasa fleksibel tapi tetap solid ini tuh menurut gue juara banget. Mekanisme yang dipakai namanya sama dengan series 1 dan series 2 tadi, weight active adjustment, tapi di sini gue ngelihat beda banget ya dari dia punya strukturnya itu. Lebih kompleks, lebih banyak join-join, so ketika mekaniknya ini kerja banyak bagian yang ke-adjust yang bikin tuh jadi jauh lebih effortless dibanding series 1 dan series 2 pas kita sandaran. Bahkan kalau dibandingin sama semua mekanik yang lain, ini yang paling enak banget di sandarin sih ya menurut gue. Ketika gue set di level resistance yang paling low sekalipun, gue balik
ke posisi semula itu nggak ada effort untuk kita balikin badan gitu loh. Kayak otot-otot di punggung tuh sama sekali nggak ada yang tegang gitu gue rasanya. Terbaik sih menurut gue pas kita senderan tuh kayak bokongnya nggak yang 100% rebah, tapi kayak ada sedikit ke bawah dulu, terus joknya sedikit naik ya. Itu yang bikin rasanya tuh enak banget sih. Untuk mekanisme lock recliningnya ini ada di bagian depan ketika lagi tegak, sementara kalau misalnya kita pengen rebah itu ya manfaatin untuk tension adjusternya aja sih ya, nggak ada bagian lock di sini. Gue juga belum tahu jawaban 100% kenapa Steelcase kasih mekanik yang jenis kayak gini gitu, nggak ada fitur lock ketika rebah, tapi ya menurut gue memang ini kursi Steelcase tuh cocok kalau misalnya kalian mau fokus kerja, nggak boleh rebah lama-lama di kursinya. Untuk posisi duduk, ya ini udah perfect banget buat badan gua, buat Nino di 178 pun ini sama, sangat nyaman, kesupport dengan baik. Ukurannya sama juga dengan series 1 dan series 2, jadi ya pas buat orang yang tinggi start di 150 cm. Wheelbase ini plastik yang solid banget, nggak dikasih finishing metal. Gue pikir tadinya itu metal yang di molding gitu, tapi pas gua ketok-ketok, ya ini plastik sih ternyata, tapi solid banget sih. So ya, dari ketiga kursi ini menurut gue yang paling rekomen itu adalah Steelcase Ting ini. Karena dengan harganya dia mirip sama di series 2, tapi feel-nya lebih enak di sini. Kalau series 2 tuh kayak gue rasa tanggung aja ya. Dan series 1 ya memang harganya lebih murah, tapi sebenarnya secara posisi duduk tuh lebih enak di series 2 sih. Menurut gue alasan paling tepat untuk pilih series 1 itu ketika budget kalian tuh nggak terlalu banyak, tapi kalian pengen dapetin build quality yang bagus, build quality-nya Steelcase, ya bisa pilih yang series 1. Cuma gue nggak ada alasan sih ya untuk lu pilih yang series 2 karena ada yang Ting ini, jadi mending sekalian yang Ting aja menurut gue. Jadi ya memang soal harga ini nggak bisa bohong juga lah ya. Dengan build quality sebagus ini, fitur yang memang kelihatan minim kalau dibandingin sama kursi kerja lainnya yang udah pernah kita bahas, tapi mereka bener-bener optimalin banget di situ. Kayak mekanik armrestnya yang nyaman banget dipakainya, joknya ini di seri Ting yang seenak itu, sandaran yang fleksibel, mekanisme yang sangat nyaman, dan garansi juga 10 tahun gitu. Jadi sebuah investasi yang bisa jangka panjang banget ya. Jadi ya deserve sih untuk produk ini dihargain segitu menurut gua. Ya mungkin POV kalian akan sama kayak gue pertama kali ngeliat kursi ini, kayak minim banget fiturnya, kenapa harganya segitu. Tapi pas dicobain emang wah emang gak bohong sih, seenak gitu sih, parah sih, asli. Gak ada material molding metal juga di sini, semuanya moldingan plastik tapi kokoh dan solid. Justru ini yang menurut gue tuh poin penting juga ya setelah gue pikir-pikir, karena dengan mereka pakai rangka kayak gini itu nggak makan beban si hidroliknya itu sendiri, jadi dia bisa maksimalin beban hidrolik untuk usernya berat di 150 kg. Kalau misalnya rangkanya sendiri udah berat ya berarti si hidrolik itu beban untuk user berkurang ya, makanya banyak kursi-kursi yang atasnya itu udah pakai metal logam dan di molding, usernya itu biasanya maksimal di 120-130 doang. Ya ini kursi yang perlu dipertimbangin banget sama kalian, apalagi kalau misalnya kalian emang udah coba dari range 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan kalian emang mau cobain lebih dan pengen advance gitu, punya kursi yang bener-bener proper banget ya, yang lebih dari budget yang sebelum kalian udah punya, ya mungkin ini bisa di consideration juga. Kalau kalian penasaran mau cek ketiga kursi ini secara offline, bisa banget ke Vivere Collection, di sana ada showroomnya. Ada diskon 3% untuk pembelian langsung offline ke store, dan chat to shop juga bisa lewat WhatsApp. Atau kalau mau lewat Tokopedia juga bisa, linknya semuanya udah ada di description box. Jadi segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.